Kita tiba di segmen penghujung atau segmen terakhir atau segmen kelima. Pemirsa, tidak terasa sekali ya, tapi insya Allah kita akan maksimalkan tema kita pada pagi hari ini. Kalau begitu kita langsung saja, tafadhal Ustaz, dilanjutkan lagi seperti apa, dan kemudian di akhir boleh disimpulkan. Tafadhal. Bismillah. Terkait nikmat yang terlupakan. Ya. Di samping kesehatan, di hadis yang telah disebutkan di awal disebutkan ni'matani maghbubuna fihima katsirum minan nas. Dua nikmat yang terkadang manusia itu lupakan, abaikan, yaitu as-sihah, kesehatan yang telah kita bahas tadi pertama. Kemudian yang kedua adalah al-faragh atau nikmat waktu luang. Ya. Jadi terkadang itu kita mengabaikan atau menyanyiakan waktu yang kita lalui. Dan terkadang kita baru bisa merasakan itu kalau sudah berlalu. Oh, kenapa tidak saya maksimalkan waktu mudaku gitu kayak. Waktu yang berlalu itu terkadang kita sia-siakan, abaikan. Ini di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak manusia tidak maksimalkan. Ya, itulah sebabnya di antara janji Allah dalam Al-Qur'an adalah kata wal asri, demi masa, demi waktu. Ya. Jadi Allah itu kalau bersumpah dalam Al-Qur'an pasti kata yang dipakai bersumpah itu memiliki makna yang sangat besar, memiliki makna yang sangat agung dan ada rahasia besar di dalamnya. Mengapa Allah bersumpah di dalamnya? Ya seperti ini, wal asri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semuanya dalam kerugian. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi orang yang rugi itu hanya 4 kata Allah. Orang yang rugi semuanya, tapi ada 4 yang tidak merugi. Yang pertama, orang yang tidak merugi itu adalah alladzina amanu. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang tidak merugi adalah wa amilus shalihat. Orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Ya, jadi bukan hanya beriman kepada Allah, tapi dia buktikan keimanannya dengan senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi ini sesuai tindakan dan pikiran Ya, juga betul, Ustaz ya. ya. Jadi sinkron antara hati, ya, tindakan dan ucapan juga Ustaz. Antara perbuatan dan perkataannya itu nyambung. Karena ada orang biasa ya hanya pandai berbicara saja. Betul. Tapi dalam aplikasinya ya tidak ada, nol. Ya. Jadi harus seimbang antara apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu harus seimbang untuk meraih kesempurnaan keimanan kita. Begitupun juga ada orang yang perbuatannya baik sekali tapi keimanannya tidak ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kembali, orang yang tidak merugi adalah yang pertama orang yang beriman kepada Allah, yang kedua imannya disertai dengan amal yang soleh. Lalu kemudian yang ketiga adalah watawasau bil haqqi. Orang yang senantiasa memberi nasihat, senantiasa memberi saran dalam kebenaran. Ya, jadi dia berbuat bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi dia juga mengajak orang lain untuk merasakan manfaat, merasakan nilai dari kebaikan yang ia Jadi lakukan. bukan cuma soleh ya, tapi muflih juga seperti itu ya, mengajak orang untuk ikut soleh dan soleha juga ya, musli ya, musli ya. Ya, jadi bukan hanya untuk dirinya saja kebaikannya, tapi juga dia mencoba untuk merangkul orang lain agar orang lain pun merasakan kebaikan, merasakan manfaat dari akhlak yang ia tebarkan kepada sesama manusia. Masya Allah. Lalu kemudian yang keempat, orang yang tidak merugi adalah watawasau bis sabar. Adalah orang yang senantiasa Sabar ya. menasihati untuk bersabar. Masya Allah. Ya, meskipun sebenarnya sabar itu tidak segampang diucapkan. Tapi kita harus senantiasa menasihati orang lain untuk bersabar. Sabar dalam hal apa?
Ya, sabar dalam hal beribadah, Ya, betul. sabar dalam hal ujian. Bahkan seringkali Ustadz ini ada yang mengatakan bahwa saya sudah kehilangan kesabaran. Ya. Padahal sebetulnya esensinya sabar ini tidak berbatas ya. Ya. Kalau misalnya sudah kehilangan kesabaran berarti bukan sabar Ya, namanya betul. Ustadz ya. Karena sabar itu tidak terbatas. Baik. Sama dengan keikhlasan juga tidak terbatas. Baik. Boleh disimpulkan Ustadz kira-kira apa kesimpulan dari tema kita pada pagi hari ini? Ya. Tafadhal. Inti dari pembahasan atau pertemuan kita pada pertemuan kita kali ini adalah dua kenikmatan yang senantiasa harus kita maksimalkan dalam kehidupan ini. Harus kita jaga baik-baik dan harus kita betul-betul maksimalkan. Yang pertama adalah kesehatan. Yang kedua adalah waktu yang luang. Ya. Akhirnya kalau kita mampu mensyukuri nikmat kesehatan, mampu menjaga waktu luang kita dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan meraih nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak dan jauh lebih maksimal yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita semua. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Semoga ini bisa dapat dipetik hikmahnya Betul, oleh insya pemirsa Allah. yang ada di rumah. Dan juga mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Sehat-sehat selalu. Amin. Kita berjumpa lagi Amin, di insya Allah. episode selanjutnya. Ustaz ya, terima kasih banyak Ya, sekali sama-sama. lagi. Syukran. Ya itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tausiah yang dibawakan oleh Ustaz milenial kita, Ustaz TV Sulsel, Ustaz Musi Manur dengan tema nikmat yang terlupakan. Ya, seperti itu. Akhir kata seluruh kerabat kerja TV Sulsel pamit undur diri. Saya Radiasi Zahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dalam episode selanjutnya dalam program Tapari Tausiah pagi hari.